Selamat pagi kepada Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, saya Agus Samadi Sinaga dari SMA Negeri 1 Tabayu Raja menyatakan bahwa video UKIN yang saya buat adalah video terbaru dan benar-benar atas nama saya tersebut dan siswa SMA Negeri 1 Tabayu Raja kelas 11 MIA. Anak berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Mari ku rebut kembali. Mari ku rebut kembali. Lanjut, gerak pada Bapak Guru kita bersalam. Selamat pagi. Sebelum kita memasuki materi, yaitu materi tentang berkelanjutan, di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang bagaimana harus memperhatikan yang ada di sekitar dia. Desi dia? Enggak. Siapa yang melihat yang bunga yang ditanam di pinggir jalan? Ada kan? Ada. Jadi maksudnya gimana? Bunga itu indah. Indah enggak? Dari mana kalian tahu indah? Kalau Bapak bilang enggak indah. Kenapa enggak indah? Karena ada di situ rumput yang mengelilingi bunga tersebut. Sama dengan kehidupan kita. Ada ini indah apabila di sekelilingnya orang-orang yang mengindahkannya. Ada ini bisa nanti buruk apabila di sekitarnya ada orang-orang yang buruk. Makanya bunga dikatakan indah kalau dia hidup dan tumbuh berkembang tanpa ada rumput di sekitarnya. Sama kayak kehidupan kalian. Makanya setiap hal yang kalian lihat pasti ada pelajaran kehidupan yang kalian rasakan. Ya kan? Jangan cuma dilihat gitu aja. Baik, Bapak absen dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Amos, Brian, Alfredo, Aisyah. Pertemuan kali ini yang harus kita pahami dan yang kita pelajari yaitu di kategori kedua, di bab kedua. Ini dia. Minggu semalam kita mempelajari tentang kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik novel, mengembangkan motivasi yang didengar dan dibaca. Dan indikatornya 711 menganalisis unsur intrinsik dan menguraikan unsur intrinsik novel. Untuk pertemuan yang kita pelajari ini kita masuk di dalam membuat unsur intrinsik novel ke dalam bentuk naskah drama. Kemudian untuk indikator pencapaian kita yaitu merancang unsur intrinsik novel dalam naskah drama dan menciptakan unsur intrinsik novel ke dalam bentuk naskah drama. Inilah yang kita pelajari, yang inilah kita pelajari di pertemuan kedua ini, yang seminggu semalam sudah ini, tentang merubah novel ke dalam bentuk naskah drama. Sebelum Bapak lanjut untuk naskah dramanya, masih ingatkah adik-adik sekalian, anak-anak Bapak sekalian, apa itu yang kamu pahami tentang novel? Apa bisa? Novel adalah salah satu karya sastra yang mengilustrasikan sebuah kehidupan dan disampaikan melalui sebuah penampilan teater. Iya, ada yang lain? Silakan. Novel adalah karya bangsa yang panjang mengandung rangkaian
Bagus. Sudah ada dua pemikiran tentang apa itu pengertian novel. Dan yang lain Bapak harap semua paham tentang apa itu novel. Tapi setelah kamu paham tentang pengertian novel, ada yang dikatakan dua yang membangun cerita dalam sastra. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Yang dikatakan dengan unsur intrinsik adalah, siapa bisa? Yang dikatakan dengan unsur intrinsik, siapa bisa? Ini hanya mengulas kembali tentang pelajaran yang sudah pernah kita lalui. Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar sebuah cerita. Di dalam unsur intrinsik ada bagian-bagian. Siapa yang bisa menyampaikan jawabannya atau pendapatnya? Bagian-bagian yang terdapat dalam unsur intrinsik yang sudah kita pelajari semalam. Ayo, Des. Tema, tokoh, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan mana? Ada tujuh. Baik, berarti kan memahami tentang pelajaran yang sudah kita lalui, ya. Baik. Ada pertanyaan? Gak ada. Setelah kamu paham tentang unsur intrinsik, masuklah kita ke dalam merancang ke naskah drama. Oke? Coba perhatikan. Sebelum kita membuat tugas, siapa tahu pengertian drama? Enggak ada ya? Kan? Manusia dengan gerak yang dipentaskan. Drama itu dipentaskan. Nah, beda. Makanya kalau kalian sering mengikuti kegiatan ibadah di gereja untuk hari Natal, ada itu pementasan drama. Maka ini pementasan drama, dipentaskan drama. Pernah ikut kegiatan tersebut? Nah, asal betul aja pernah lihat, Bang. Enggak pernah. Jadikan dulu. Tadi hidup. Baik, di sini Bapak akan memutarkan bagaimana langkah-langkah untuk pembuatan naskah drama. Coba diperhatikan. Coba perhatikan di sebuah panggung. Makanya kalau dengan kata lain, kalau drama itu pasti dipentaskan. Unsur-unsur yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita, dinamakan unsur intrinsik. Novel dan drama itu tidak ada perbedaan, yaitu ada tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kalau ini semua Bapak yakin anak-anak Bapak sudah tahu apa pengertian dari masing-masing tersebut. Masuklah kita ke dalam langkah-langkah menulis naskah drama. Naskah drama, langkah-langkahnya dikutip, Bapak mengambil dari buku seri Asiknya Berbahasa. Kita ambil dari buku tersebut, yaitu 1. Menentukan jenis drama. Berdasarkan jenisnya yang ditulis, yang kita kutip dari seri Asiknya Berbahasa, Ayo Menulis Naskah Drama, ada beberapa jenis naskah drama, yaitu drama, komedi, tragedi, komedi, melodrama, opera, pantomim, tablo, forse, dan satire. Yang kita pelajari di tingkat SMA yaitu komedi drama, drama komedi, melodrama. Kalau opera sampai sini belum.
Nah, tahu kalian jenis-jenis dari drama? Contoh-contohnya ini komedi drama. Ada komedi, artinya apa komedi? Lucu. Macam kalian lucu-lucu. Iya, Pak. Nah, lucu, pandai, semua lah sama kalian lah tuh. Tragedi, tahu tragedi? Apa tragedi? Nah, peristiwa yang sangat luar biasa. Contoh si Desi ditabrak motor polisian, itu namanya tragedi. Ya, baru hidup lagi, wah luar biasa. Baru kemudian kita masuk ke dalam menentukan tema drama. Tema drama adalah dasar sebuah cerita. Beda tema dengan judul. Mana buku paket? Ini sebuah buku. Ini judul. Ini apa namanya? Judul. Kalau namanya tema di mana? Apa pengertian tema? Ringkasan dari sebuah cerita. Inilah judulnya. Kalau ringkasannya pasti setelah kita membaca tahu ringkasan. Makanya bedakan judul dengan tema. Tema drama dibagi menjadi 3, yaitu tema estetis, etis, dan religius. Tahu arti estetis? Ya, banyak-banyak bersabar lagi kita ya. Tahu estetis? Keindahan. Religius. Keagamaan. Pandainya. Baru masuk tema etis, ada tema berkaitan dengan idealis yang ada di masyarakat. Idealis tahu idealis? Kalian orang-orang ideal bukan? Idealis bukan? Idealis deh. Ya. Dia itu dari kejiwaan dulu, kau idealis kalian itu gak terganggukan katanya. Kau punya dasar hidupmu. Orang lain nyuruh kau, kau harus pakai ini loh. Aku nggak mau, kalau memang nggak mau, nggak mau. Itu idealis. Makanya kau cari pasangan yang beridealis. Jangan kau cari pasangan. Contoh si Amos dapat cewek, kemudian ceweknya ini nanya, Bang Amos masih mau selingkuh? Ya masih. Nah itu kayak idealis namanya. Kayak dia bilang nggak mau, itu idealis. Baru masuk mencari ketiga, mencari ide cerita. Ini agak sulit. Mencari sebuah ide cerita. Ide cerita diperoleh biasanya mengalami pengalaman pribadi penulis atau orang di sekitarnya. Makanya lebih gampang sebenarnya membuat sebuah cerita itu tentang pengalaman yang kamu alami. Contoh, matilah apamu, ternakmu, entah anjingmu, entah kucingmu yang dekat denganmu, maka itu gampang dibikin cerita. Entah pacarmu mati gitu kan, itu kan pengalamanmu. Pacarku sudah mati, alangkah senang hatiku, gitu contohnya. Baru masuk kita menentukan alur cerita. Secara lebih rinci ada 6 tahap perkembangan alur drama, yaitu eksposisi, sambil dibaca ya nak ya. Eksposisi, konflik, komplikasi, krisis, resolusi, keputusan, yaitu secara langsung. Kalian yang memilih. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak persilakan dibagi kelompoknya berdasarkan yang sudah kita sepakati minggu semalam. Bapak persilakan untuk membagi kelompok duluan, kemudian Bapak kasih lembar kerja yang harus kalian persiapkan. Bagi kelompoknya. Udah kita bagi kelompoknya.
Baik, tugas yang harus kalian buat adalah sudah menjelaskan tadi. Di situ ada contoh novel yang semalam kita pelajari. Dan sudah kita membuat tentang langkah-langkah penulisan naskah drama. Tugasnya yaitu yang pertama, kamu harus membaca penggalan novel Sang Pemimpi. Setelah itu membaca penggalan tersebut, carilah unsur intrinsipnya, mungkin semalam. Setelah itu lakukan langkah-langkah menulis naskah drama. Kemudian kembangkanlah unsur intrinsip tersebut ke dalam bentuk naskah drama. Kemudian hasil dari naskah tersebut dituliskan dan disampaikan langsung nanti presentasi ke depan kelas. Maka dari situ siswa Bapak persilakan untuk mengerjakannya. Jun. Adalah pesan yang dimana tidak dituliskan di dalam cerita, tapi setelah kita membacanya kita tahu bahwa ada pesan yang disampaikan. Sedangkan pesan yang tersurat, pesan yang sudah disampaikan secara tertulis di dalam cerita tersebut. Jadi bagaimana mencarinya? Yang mencari sebuah pesan dari amanat dari sebuah cerita bukan hanya di drama, di novel, di cerpen seperti itu, yang harus kita membaca atau mengikutinya dari awal hingga akhir supaya dapatlah apa pesan yang disampaikan di dalam cerita tersebut. Baik, yang lain ada? Udah bisa ke depan? Cukup jelas? Udah bisa kelompok lain ke depan? Mana tahu ada kesulitan? Baik, ada? Ya. Udah bisa kita presentasikan ke depan kelompok-kelompok mana yang mau menampilkan dari hasil
yang sudah dikerjakan. Apa kita bagi aja kelompoknya ya? Oh ini. Action. Oke. Waktu untuk mengerjakan mungkin sudah. Sekarang Bapak mintakan maju ke depan untuk presentasi yang diawali dengan kelompok A. Kelompok A ini ya, kelompok B, kelompok C. Nanti menyusul maju kelompok A untuk mempresentasikan adegan pertama. Pada kelompok 1, waktu silakan. Baik, kita perhatikan kelompok yang presentasi. Kami akan bersilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami adegan 1 dari novel Sang Pemimpi dengan tokoh tukang pos sebagai Grace, ibu sebagai Rensiana, dan ayah sebagai Brian. Adegan 1. Suatu hari di rumah mungil pinggir jalan yang sepi, seorang tukang pos berhenti di depan rumah mungil itu lalu mengetuk pintu. Seorang wanita usia 50-an membuka pintu dan menyambut tamunya dengan ramah. Mari Pak, silakan. Terima kasih Panci, tidak usah. Saya hanya mengantarkan surat undangan ini dari SMA. Surat apa ya Pak? Wah, saya kurang tahu Panci. Saya hanya mengantarkan surat untuk banyak orang tua siswa. Silakan tanda tangan di sini sebagai bukti penerimaan surat. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Panci, baiklah saya permisi dulu. Masih banyak surat yang harus saya angkat. Iya, silakan Pak. Sekali lagi terima kasih. Pak, ini ada surat dari sekolah Arai dan Ikal. Surat apa ini, Bu? Tolong bacakan. Surat undangan penerimaan rapor untuk Alay dan Ikal. Dan Ikal Pak, lihat. Tempat duduknya ada di depan, berarti anak-anak kita pintar ya Pak. Oh iya, Pak. Sudah. Nggak dua tokoh aja lah ya. Nah, berarti 2 orang aja lah. Ya. Aku tolong. Bacakan aja. 3. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan saya Prolog dan teman-teman saya. Menurut ayahku, hari pembagian raporku adalah hari besar bagi beliau. Terbukti bahwa ayahku mengambil cuti 2 hari dari menyekop senotip di instalasi pencucian Dima. Seperti rutinitas sehari-harinya, pagi itu ibu menyiapkan sarapan pagi dan bersih-bersih rumah. Ia cukup heran mengapa ayah tak beranjak bersiap-siap pergi bekerja di PN Dima. Ini sarapan sudah siap, kenapa ayah tidak lekas siap-siap pergi bekerja? Hari ini dan esok ayah tidak bekerja. Kemarin ayah sudah ambil cuti untuk pengambilan rapor Ikal dan Arai. Usai sarapan pagi, ayah menyiapkan berbagai keperluan yang akan ia gunakan di hari pemberian rapor itu. Ia mengeluarkan sepatu kulit buaya bermerek Angkasa dan ikat pinggang plastik bermotif ular. Ia sambil lalu dijemur bersama kaos kaki sepak bola berwarna hijau itu. Lalu ia menuntut keluar sepeda Harley Robinson made in England untuk diteliti dan dilap dengan semir buatannya sendiri. Tak perlu lah Bapak, siapkan itu semua sendiri. Ibu bisa kerjakan semua itu. Tidak usah, tidak apa-apa. Kau ini sudah berapa lama barang-barang itu kau simpan dan hanya kau pakai saat-saat tertentu saja. Terakhir, ayah juga mengeluarkan busana terbaiknya yaitu baju safari 4 saku yang mempunyai nilai historis baginya.
Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok C. Gimana? Kelompok C kita lanjut atau apa? Maju? Ya. Untuk kelompok C, Bapak persilakan ke depan. Pada kelompok C-nya. Ya, Bapak silakan. Tiga. Baiklah, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yuli sebagai ayah, Rini sebagai tetangga satu, Aisyah sebagai adik, Amu sebagai Ika, Daises sebagai ibu, Jelita sebagai tetangga dua. Siang itu ayah pulang lebih awal, karena pada hari itu adalah hari pengangkatan para tenaga lampung menjadi pegawai tetap. Bonusnya adalah kain putih kasar bergaris hitam. Oleh buku kain itu dijadikan memotong celana dan baju safari. Ika, maupun menunjuk kepada ibumu sekarang ayah sudah menjadi pegawai tetap. Oi, kita udah jadi pegawai tetap. Yeay, selamat Kakak. Wah, kain ini nak ibu jadikan baju safari dan celana untuk ayah dan kalian. Hari Raya Idul Fitri pun tiba. Ayah, Ika, adik laki-lakinya, dan kedua abangnya memakai seragam, yaitu baju safari 4 saku. Kami silaturahmi keliling kampung seperti rombongan petugas cacar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf laki-laki Pak Cik. Saya juga minal aizin wal faizin Pak King. Wah, ini seperti tugas cacar saja, berseragam. Ah, ibu ini ada saja. Ini baju saya yang dari bonus pengangkatan pegawai tetap Bapak di PN 5. Wah, sudah diangkat. Selamat Pak Cik. Sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada kesalahan maaf dan batin. Ya, tangan kepada kelompok C-nya. Yang kedua. Baik, terima kasih kepada anak bapak semua yang telah menunjukkan hasil kinerjanya berbentuk kelompok. Maka dari situ bapak minta sidang kelompok untuk mengumpulkan hasil revisi, mana tahu ada yang mau direvisi nanti, hasil kerjanya bisa diumumkan sama bapak. Dan bisa dikumpul sekarang? Nah, bapak kumpul ya. Oke, ini. Baik, terima kasih kepada bapak. Jadi sudah kita lakukan sebuah presentasi dari hasil merubah sebuah novel menjadi sebuah naskah drama. Pertanyaan Bapak, di dalam pembelajaran ini, adakah yang sulit kalian rasa atau kurang dipahami tentang bagaimana cara-cara penulisan novel, tentang bagaimana cara-cara penulisan naskah drama, dan di mana yang kurang paham itu? Siapa bisa memberi refleksinya? Ya, silakan. Tadi ada kesulitan dari kami untuk memperagakan drama tersebut karena sulitnya menyampaikan melalui tulisan, serta kami juga belum terbiasa melakukan drama dan kurangnya alat atau bahan pendukung dari drama yang kami peragakan. Iya. Berarti di dalam pembelajaran kita ini ada tadi kawan menyampaikan perasaannya bagaimana melakukan kegiatan ini ada kurangnya. Untuk memberi masukan sama kalian, mungkin karena kita jarang untuk menulis sebuah naskah drama dan mempraktekkannya, maka dari situ solusi dari Bapak harus sering-seringlah nanti kita untuk membuat sebuah kegiatan tentang
bagaimana penulisan drama dan mempraktekkan secara langsung ya nak ya. Mungkin terima kasih nak sudah memberi sebuah pengalaman atau perasaannya tentang bagaimana pembelajaran merubah sebuah novel drama ke dalam membenas sebuah novel menjadi naskah drama. Mungkin hanya inilah yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mengapresiasi hasil kerja kalian yang sudah kalian lakukan, dan untuk pembelajaran selanjutnya semoga kita bisa lebih fokus lagi dalam materi yang akan Bapak sampaikan di minggu-minggu yang akan datang. Oke, inilah pertemuan kita. Bapak akhiri dengan salam. Selamat siang. Siapa?